Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Puspita Sapitri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi paralegal. Pertama kali, paralegal dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1968, yang mengartikan paralegal sebagai legal assistant yang tugasnya membantu seseorang legal, yaitu pengacara atau notaris, dalam pemberian saran hukum kepada masyarakat dan bertanggung jawab langsung kepada pengacara. Sedangkan di Indonesia, paralegal dikembangkan tidak dengan artian legal assistant sebagaimana di Amerika Serikat, melainkan merujuk pada pengalaman dunia ketiga, yaitu bekerja dan untuk kepentingan komunitasnya, dengan demikian bertanggung jawab kepada komunitasnya. Paralegal dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu seseorang yang bukan advokat yang memiliki pengetahuan di bidang hukum, baik hukum material maupun hukum acara, dengan pengawasan atau organisasi bantuan hukum yang berperan membantu masyarakat mencari keadilan. Paralegal bisa bekerja sendiri di komunitasnya atau bekerja untuk organisasi bantuan hukum atau firma hukum. Siapa yang bisa menjadi paralegal? Siapapun dapat menjadi paralegal, sepanjang ia bukan advokat atau mau bekerja sukarela untuk kepentingan masyarakat miskin, rentan, atau komunitasnya sendiri, seperti pemuka masyarakat, pemuda, ketua adat, aktivis, serikat buruh, guru, mahasiswa, petani, nelayan, dan lain sebagainya. Dari wilayah kerjanya, paralegal dapat bekerja bersama dengan kelompok petani, kelompok buruh, kelompok perempuan, kelompok masyarakat adat, kelompok miskin kota. Namun, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau di Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum menyatakan bahwa untuk dapat direkrut menjadi paralegal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia, berusia paling rendah 18 tahun, memiliki pengetahuan tentang advokat masyarakat, dan terakhir memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemberi bantuan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa jenis paralegal, di antaranya seiring perkembangan keparalegalan di Indonesia kini terdapat 4 jenis atau 4 tipe paralegal berdasarkan pola hubungan kerjanya, yaitu yang pertama, paralegal komunitas. Paralegal komunitas ini mencakup seperti paralegal komunitas buruh, paralegal komunitas petani, paralegal komunitas miskin kota, paralegal komunitas perempuan, dan paralegal komunitas lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi perwujudan atau hak dirinya dan komunitasnya. Yang kedua, paralegal bantuan hukum. Paralegal bantuan hukum ini seperti mahasiswa, asisten bantuan hukum, atau relawan bantuan hukum yang bekerja di lembaga bantuan hukum atau klinik hukum. Yang ketiga, paralegal kantor hukum, seperti paralegal kantor advokat atau pengacara, yang mana yang bertujuan untuk membantu kantor advokat tersebut untuk menyelesaikan kasus yang ditanganinya. Yang keempat dan yang terakhir ini, paralegal sebagai pelaksana program pemerintah, seperti paralegal desa, paralegal hutan, dan paralegal tanah gambut yang bertanggung jawab kepada pemerintah atau instansi yang terkait di dalam programnya.
Pesan saya sebelum video ini diakhiri, siapapun dapat menjadi paralegal. Namun, dikarenakan paralegal ini sifatnya memberikan layanan hukum, maka seseorang paralegal harus memiliki sejumlah pengetahuan atau keterampilan agar akses keadilan kepada kelompok miskin atau kelompok rentan diberikan secara layak. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.